Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para ikhwani wa akhwati al-asatidzah wal ustadzah jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh barakah ini kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Bagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Bangun di waktu pagi dan tidak tidur di waktu pagi, ini adalah menjadi salah satu hal yang akan mendatangkan rezeki kepada kita semuanya. InsyaAllah untuk yang sudah hadir bersama di tempat ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezeki antum semuanya insyaallah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang kenapa harus 1 juz setiap hari. Ya, kenapa harus 1 juz setiap hari? Tentu berangkat dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita sekalian untuk bisa menghatamkan Quran, iqra'uhu fi syahr. Ya, Nabi SAW menyuruh kita agar kita menghatamkan Quran 1 bulan 1 kali. Ya, sahabat ketika Rasulullah SAW mengatakan iqra'uhu fi syahr, sahabat menawar, ya Rasulullah, aku bisa menghatamkan Quran kurang dari 1 bulan. Akhirnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikurangi dari 1 bulan, ya menjadi 15 hari, ya menjadi 20 hari, 15 hari. Tapi si sahabat ini tetap mengatakan, aku bisa ya Rasulullah, kurang dari itu. Sampai pada akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iqra'uhu fi salah, hatamkan dalam 3 hari. Sahabat ini masih juga mengatakan, ya Rasulullah, aku bisa hatam kurang dari 3 hari. Ini luar biasa sahabat ini. Insya Allah guru-guru kita juga sama, insya Allah. Nawar juga ya. Cuma tidak tahu nawarnya lebih atau kurang. Ini sahabat disuruh 1 bulan, bahkan dari riwayat yang lain 40 hari. Nah, tapi ditawar oleh sahabat ini. Sampai Rasulullah mengatakan bisalah, tetap ditawar, bisa kurang ya Rasulullah dari 3 hari. Akhirnya Nabi SAW mengatakan la khaira, maka tidak ada baiknya, kata Nabi SAW. Itu sudah maksimal, ya maksimal 3 hari. Jadi kalau menghatamkan Quran itu semakin sedikit angkanya, angka harinya itu menjadi apa? Dikatakan maksimal. 1 bulan itu minimal, 40 hari itu minimal. Nah, 3 hari ini dikatakan apa? Maksimal. Ya maksimal 3 hari. Jangan sampai kurang dari 3 hari. Tidak ada baiknya. Ya kalau orang menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau kita kurang dari 3 hari, ya mungkin bacaan kita kurang pas, ya, kurang baik bacaan kita. Kita nggak bisa mentadabburinya apa yang kita baca kalau kurang dari 3 hari. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membatasinya maksimal orang menghatamkan Quran itu dalam 3 hari. Beda dengan di bulan Ramadan. Jadi kalau kita dapat riwayat-riwayat ulama kita menghatamkan sampai 1 hari sekali, bahkan semalam sekali, siangnya sekali, itu di bulan Ramadan.
Nah, memang Ramadan ini adalah musim Al-Quran. Ramadan bulan khusus, memang bulan khusus untuk Al-Quran, bukan untuk yang lainnya, ya. Sehingga ulama-ulama kita luar biasa berlomba-lomba mereka menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Nah, itu ya, kita berangkat dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengarahkan kepada kita sekalian untuk bisa menghatamkan Quran satu bulan sekali. Kalau satu bulan satu kali berarti apa? Setiap harinya satu juz, ya, berarti setiap harinya satu juz bersama Al-Quran. Kalau 40 hari kita ambil yang lebih minimal lagi 40 hari hatam, berarti kurang dari satu juz. Nggak apa-apa. Mungkin untuk para akhwatnya, bagi ibu-ibunya, ummahatnya dan akhwatnya mungkin bisa kurang dari 1 bulan, ya, menjadi 40 hari. Bisa lebih, bukan bisa kurang, bisa lebih dari 1 bulan, yaitu 40 hari. Karena mereka ada saat-saat di mana mereka nggak bisa membaca Al-Quran. Yang pertama, lanjut. Nah, saya menuliskan sebuah target. Ya, sebelum kita masuk pada materi ini, saya ingin menyepakati sebuah target dari materi ini. Yang pertama, targetnya adalah membangun pribadi yang berkemampuan. Bahwa masing-masing kita, setiap kita itu menjadi pribadi yang mampu. Mampu apa? Mampu menyelesaikan baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Berkemampuan dalam hal membaca Al-Quran 1 juz saja. Nah, yang bertanya kepada antum, siap? Siap semuanya? Siap. Insya Allah antum dimampukan sama Allah. Amin. Idza qawiyal azmu wallahu as-sabil. Ya, dalam Bapak Arab mengatakan kalau orang sudah azamnya kuat, maka jalannya akan terang. Ya, jalannya akan terbuka, akan terang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, Allah Ta'ala akan tunjukkan cara kepada kita. Allah akan buka jalan kepada kita sekalian. Jadi itu yang pertama, ya, membangun pribadi yang berkemampuan. Berkemampuan dalam artian mampu dia membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami pentingnya membaca Al-Quran 1 juz per hari. Kita betul-betul paham kenapa harus 1 juz 1 hari ini. Kita paham. Insya Allah kita semua sudah pada tahu akan fadilah membaca Al-Quran, baik di dunia dan terutama nanti di akhirat. Banyak sekali fadilahnya, keutamaannya orang membaca Al-Quran di dunia. Atau bisa sebutkan apa saja di dunia fadilah membaca Al-Quran. Coba apa saja membaca Al-Quran fadilahnya di dunia? Halo? Ya, hati menjadi tenang. Kenapa? Karena ini adalah merupakan nutrisi bagi hati kita. Kalau setiap hari kita memberikan nutrisi untuk jasad kita, maka tentunya untuk hati kita itu lebih kita utamakan. Ya. Orang yang tidak ada di dalam hatinya syai'un minal Qur'an, kata Rasulullah SAW, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an. Orang yang tidak ada di dalam dirinya sesuatu dari Al-Quran, sedikit dari Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang hancur, kata Nabi. Rumah hancur itu ya tidak akan dihuni oleh, tak ada manusianya, ya, dariyot hancur, maka yang menghuninya adalah makhluk-makhluk kotor, jin. Ya, yang menjadi penghuninya adalah jin, kecoa dan lain sebagainya. Ya, itu yang menjadi penghuninya. Dan begitulah kata Nabi SAW, orang yang tidak ada di dalam dirinya sedikit dari Al-Quran itu kal baitil kharib. Dan bahkan Nabi SAW mengumpamakan orang yang di dalam hatinya ada zikrullah, dan ini menjadi Al-Quran ini menjadi
bagian yang terbesar dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hati kita ini adalah merupakan mahallu nadharillah, ya, tempat memandangnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, wala ila siyabikum, ya, Allah tidak melihat kepada pakaian kita, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah Ta'ala melihat kepada hati kita. Nah, betapa mulianya hati kita ini. Tetapi hati yang kemudian menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala, hati yang mendatangkan pandangan Allah adalah hati yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Ta'ala, "Fadhkuruni azkurkum." Berzikirlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan hati kita ini. Di dalam hati ini ada ruangan, ada jendela, yaitu tempat menengoknya syaitan. Pada setiap hati kita ini, di mana syaitan itu terus memantau hati kita. Kullama dzakara khanasa wa kullama nasiya dakhala. Begitu syaitan, setiap kita lupa kepada Allah, syaitan pergi. Syaitan masuk. Ya, kalau kita lupa kepada Allah, syaitan masuk. Kalau kita ingat sama Allah, dia pergi. Makanya syaitan difatir Allah dengan sifat apa? Al-Khannas. Ya, Al-Khannas min syarril waswasil. Al-Khannas artinya al-mutaraddid, yang mondar-mandir di hati kita. Nggak ada capeknya di syaitan mondar-mandir di hati kita terus, ya, memantau. Kalau kita lupa pada Allah, dia masuk. Kita ingat, dia lari. Itu nggak ada capeknya syaitan. Nah, makanya kita disuruh oleh Allah Ta'ala, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya. Itu manfaatnya. Jadi kita memahami pentingnya membaca Al-Quran 1 juz per hari. Dia sebagai nutrisi bagi kita, sebagai tajwid, ya, sebagai bekal bagi kita. Antum kalau berangkat ke sekolah, ya, untuk ngajarin anak-anak, mendidik anak-anak kita, tidak dibekali terlebih dahulu, nggak diberi nutrisi terlebih dahulu hatinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak akan baik di dalam menghadapi anak-anak kita. Ini membutuhkan bekal, hati kita butuh bekal, dan bekalnya adalah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa membaca Al-Quran ini, membaca 1 juz per hari, bermanfaat untuk membangun jiwa kita. Karena ini sebagai tajwid, ya, sebagai pembekalan diri untuk membangun jiwa kita. Kata Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilaika. Apa kata Allah? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini kitab yang kami turunkan kepada engkau, ya Nabi Muhammad. Jadi Allah Ta'ala turunkan ini kitab pada Rasulullah SAW. Tujuannya, kata Allah Ta'ala, litukhrijan nas, untuk mengeluarkan semua manusia, untuk membangun jiwa manusia. Litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, supaya mereka keluar dari segala kegelapan kepada cahaya. Bi'idni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ila siratil azizil hamid, menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha terpuji. Jadi Al-Qur'an ini untuk membangun jiwa kita, ya, untuk membangun jiwa kita. Yang keempat, memahami yang dibaca setiap hari merupakan tazkir harian dan tajwid harian. Jadi 1 juz yang kita baca ini merupakan tazkir harian bagi kita. Jadikan ia sebagai nutrisi ilmu bagi kita. Makanya kenapa nggak banyak dari
ilmu Al-Quran yang kita ketahui, yang didapati oleh umat ini. Di sini ada sebuah rahasia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ummukum akraukum, kata Nabi, yang menjadi imam itu adalah orang yang banyak hafalannya, orang yang bagus bacaannya, ya, yang menjadi imam. Makanya setiap nabi itu tidak ada seorang nabi, kata Rasulullah SAW, illa melainkan nabi itu seorang yang hasan saut, orang yang suaranya bagus, ya. Itu setiap nabi, tidak ada nabi yang suaranya jelek. Wa ana ahsanuhum, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus suaranya. Itu setiap nabi. Hasan surah, setiap nabi adalah orang yang paling tampan rupanya. Semua nabi diberikan oleh Allah Ta'ala kesempurnaan dalam wajahnya dan kesempurnaan di dalam suaranya. Ya, setiap nabi. Dan Rasulullah SAW ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sautan. Dan adanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling bagus wajahnya, orang yang paling bagus suaranya. Nabi Yusuf sekalipun dia menjadi simbol akan ketampanan, tapi Nabi Yusuf itu diberi oleh Allah Ta'ala apa? Diberi oleh Allah Ta'ala syatrul jamal, separuh ketampanan. Separuh ketampanan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW diberi oleh Allah Ta'ala al-husnu kullu, ya, ketampanan seluruhnya ada pada Rasulullah SAW. Kalau Nabi Yusuf separuhnya. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf itu diberi oleh Allah separuh dari ketampanan Nabi, ya, separuh dari ketampanan Rasulullah SAW. Makanya kalau sahabat mengatakan ka'annahu qamarun, ya, Rasulullah itu bagaikan bulan, ya, karena memang Rasulullah SAW ahsanuhum, orang yang paling bagus, orang yang paling tampan itu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Busairi mengatakan dalam bait burdahnya, beliau mengatakan faqan nabiyyin, Nabi SAW mengungguli semua nabi. Faqan nabiyyina, dalam hal apa? Fi khalqin, dalam penciptaannya, dalam rupanya, wa fi khuluqin, dalam akhlaknya, wa lam yudanuhu, dan bahkan mereka para nabi tidak bisa mendekati Rasulullah SAW. Dalam hal apa? Fi apa kata Musaid, wa lam yudanuhu fi ilmin, dalam ilmunya, wala karami, dan juga dalam sifat dermawannya. Nabi SAW yang paling alim, Nabi yang paling dermawan, ya. Jadi walam yudanuhu, Nabi saja tidak bisa mendekati Rasulullah SAW dalam kedermawan. Kita memang tidak membedakan antara satu nabi dengan yang lainnya dalam hal kenabian mereka. Semuanya datang dari Allah dan semuanya adalah orang-orang yang sempurna. Tapi Allah Ta'ala mengatakan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Rasul itu oleh Allah dilebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Nah, kembali tadi, apa rahasianya Nabi SAW mengatakan ya ummukum akraukum? Ini rekomendasi dari Nabi SAW bahwa yang jadi imam ada yang paling banyak apa? Alhamdulillah di masjid kita, di Masjid Ali bin Abi Thalib ini yang ada di lingkungan Yayasan Al-Hidayah ini, kita sudah mengangkat imam yang hafid, ya. Cuma qadarullah setelah 1 minggu berjalan sakit, doakan mudah-mudahan segera sembuh. Tapi amandilnya kumat, ada kemungkinan dioperasi. Ya, hingga 1 minggu ini istirahat, ya nggak bisa jadi imam. Jangan rugi kalau nggak sholat di Masjid Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, kenapa Nabi SAW memberikan rekomendasi seperti itu? Tujuannya agar umat ini mendapatkan tasbih harian dari apa yang dibaca oleh imam. Nah, kalau imamnya tetap bacaannya itu saja, ya umat ini nggak terbangun jiwa mereka, ya, tidak bertambah ilmunya, tidak bertambah pembekalan bagi keilmuan mereka, bagi pemahaman mereka. Kalau imamnya hanya membaca itu saja, tapi bukan berarti nggak ada manfaatnya, ya. Tapi ketika yang membacanya atau yang menjadi imam, setiap harinya ayat-ayat yang dibaca berubah, ya, terus berlanjut dari satu surat ke surat yang lain, maka umat ini kemudian akan mendapatkan tambahan, ya, tambahan ilmu.
Mereka bisa mengenal Islam ini secara keseluruhan. Ya, karena Al-Quran adalah merupakan kitabul hidayah. Selain dia merupakan kitab ilmu pengetahuan yang di dalamnya ada ilmu awwalin wal akhirin, ada ilmu orang yang dahulu dan yang akan datang. Ya, tapi pada asalnya bahwa Al-Quran ini adalah merupakan kitabul hidayah, adalah kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus pahami bahwa apa yang kita baca ini merupakan tazkir harian dan tajwid harian, taujih rabbani. Ya, arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita baca itu. Lanjut. Nah, bagaimana untuk meraih kemampuan? Jadi, pertama adalah membangun pribadi yang memiliki kemampuan. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang memiliki kemampuan untuk bisa 1 juz 1 hari? Yang pertama adalah tanamkan azam kuat-kuat sehingga ada penyesalan ketika tidak baca Quran. Ini yang pertama. Antum tanamkan azam dalam diri antum. Dan indikatornya antum betul-betul orang yang punya azam untuk membaca Quran 1 juz 1 hari, antum merasa menyesal ketika antum hari ini nggak baca Quran 1 juz. Itu indikatornya. Kalau biasa-biasa saja, nggak baca Quran itu biasa-biasa saja dalam hari, nggak ada penyesalan, berarti azam antum belum jujur. Ya, belum ada sirkul azimah, kejujuran dalam azam, kebenaran dalam azam. Jadi ukurannya itu kita dikatakan seorang yang punya azam yang kuat ketika ada penyesalan saat kita nggak membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya pada diri kita masing-masing, kira-kira saya merasa menyesal tidak? Ya, ketika nggak baca Al-Quran, bagaimana perasaan saya? Bagaimana perasaan kita? Antum sampaikan sama istrinya, antum sampaikan kepada suaminya, gimana? Kita nggak baca Quran, perasaannya bagaimana? Ya, kalau biasa saja itu berarti kita bukan orang yang punya. Lalu bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa 1 juz kalau nggak punya azam? Nggak bisa. Harus punya azam. Orang yang bisa mempunyai kemampuan untuk bisa menyelesaikan 1 juz 1 hari, itu orang yang punya azam. Ya, tanamkan azam kuat-kuat pada diri Anda. Niatkan. Harus ada niat ya di dalam diri kita. Makanya ayo mulai saat ini tanamkan azam itu di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita berniat untuk bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. Ya, tanamkan kuat-kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha melancarkan tilawah. Nah, ini kalau orang memang belum lancar tilawahnya, kadang-kadang apa? Ya, dia merasa nggak selesai baca Qurannya. Tapi jangan gelisah kalau kita memang sebagai pemula. Ya, kalau guru-guru kita bukan pemula gitu kan. Ya, kalau orang yang menjadi pemula dalam hal membaca Al-Quran dan dia merasa sulit, jangan menyesal dia, jangan merasa resah, jangan risau, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah apresiasi yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, "Walladzi yatata'ta", orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, "wa huwa alaihi syaqqun", dan dia merasa sulit dalam membacanya. Ya, sulit, dia nggak lancar bacanya. Itu kata Nabi SAW, "falahu ajran", dia mendapatkan 2 pahala. Nah, itu kan luar biasa. Kalau antum masih terbata-bata, merasa sulit, jangan kemudian antum mundur, jangan kemudian berputus asa. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala menyediakan untuk antum 2 pahala. Pahala atas bacaan antum dan pahala atas
kesungguhan antum dalam menyelesaikan bacaan Quran. Nah, tetapi memang untuk membangun lebih baik kemampuan kita dalam menyelesaikan satu juz satu hari, kita berusaha untuk melancarkan bacaan kita. Kalau bagi yang terbata-bata mendapatkan apresiasi, mendapatkan 2 pahala, dan ini merupakan salah satu fadilah ya yang Allah Ta'ala akan berikan nanti di akhirat. Lalu bagi yang lancar bagaimana? Al-mahir ma'al Qur'an, al-mahir bil Qur'an ma'asafaratil kiram. Ya, tentunya lebih melejit, ya, lebih tinggi derajatnya orang yang mahir membaca Al-Quran. Itu kata Rasulullah, dia bersama malaikat-malaikat duta-duta besar Allah Ta'ala yang mulia. Jadi itu di akhirat nanti. Dan mungkin bukan hanya di akhirat, ya, ini merupakan fadilah bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga demikian. Kita akan dibersamai dengan malaikat. Selain malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan untuk menjaga antum, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, bahwa setiap jiwa, setiap orang di antara kita ada malaikat yang menjaga. Jadi al-mahir bil Quran. Bahkan ada hadis ulama Madinah bin Smith, beliau mengatakan kalau orang bersungguh-sungguh punya azam dia untuk menghafalkan Quran, tapi belum selesai dia kemudian datang ajalnya, maka Allah akan kirim malaikat ke dalam kuburnya menyelesaikan bacaan Quran dan hafalan Quran, sehingga nanti dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan hafizul Quran. Itu luar biasa. Itu bagi mereka yang punya azam yang kuat, yang bersungguh-sungguh. Beliau mengatakan demikian. Jadi orang yang berazam, bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan hafalan Qurannya, tsumma yudrikuhul maut, kemudian kedahuluan ajalnya, belum selesai hafalan Qurannya, Allah akan kirim malaikat ke kuburnya, yuhafidhuhu, ya, dia menjadikan malaikat tadi menjadikan dia hafiz. Jadi tilawahnya bersama malaikat di dalam kuburnya. Mudah-mudahan kita adalah termasuk yang nantinya dibersamai oleh malaikat di dalam kubur. Hafizuna, ya, masyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan yang sangat luar biasa. Jika kita dibangkitkan nanti dalam keadaan kita menjadi hafiz Quran. Amin. Tapi itu kembali kepada kesungguhan kita, ya, kembali kepada kesungguhan. Sidqul azimah, sidqul niyah. Jadi berusaha melancarkan tilawah. Ada juga orang yang ketika menghafal nggak hafal-hafal, ya nggak apa-apa. Berarti Allah Ta'ala senang melihat antum berusaha menghafalkan itu, ya, sehingga antum turun. Kalau antum mungkin sekali baca hafal, antum bisa jadi nggak rajin baca Quran. Kayak sekali ya sudah bisa jadi begitu. Nah, tapi dengan kita sulit, ini hafal kok hilang-hilang terus, ya. Sudah hafal, ulang lagi, nggak apa-apa. Berarti Allah Ta'ala cinta sama antum. Biar Allah melihat terus antum membaca ayat-ayatnya. Yang ketiga, adanya tradisi qadha atau rapelan ketika ketinggalan dalam membaca satu juz. Nah, ini untuk membangun kepribadian kita menjadi pribadi yang mampu membaca Al-Quran satu juz, adakan tradisi qadha. Kalau hari ini saya nggak baca, nah besok diqadha. Ya, tapi jangan banyak-banyak, nanti aku nggak mampu untuk qadhanya. Nah, ini berangkat dari adanya azam yang kuat tadi, kemudian adanya penyesalan dalam diri kita. Nah, sehingga kita mengiqab diri kita, melakukan mu'aqabah. Itu sebuah iqab bagi diri kita. Kita menyangsi diri kita dengan tetap kita baca, ya, di qadha yang ketinggalan dari bacaan kita juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, man nama
an hisbihi. Kata Nabi SAW, siapa orang yang tertidur, ya, bukan sengaja tidur tapi tertidur, an hisbihi, dari kebiasaan bacaan Qur'annya. Kebiasaan bacaan Quran, rutinitas bacaan Quran itu disebut hizib. Ya, disebut apa? Hizib. Hizib minal Quran. Man nama an hizbihi, siapa orang yang tertidur dari hizibnya, summa qara'ahu, kemudian kata Nabi, dia membacanya ma bainal dhuhri wal ma bainal fajri wal dhuhr, dia lakukan keesokan harinya. Nah, ini kan artinya rutinitas yang tidak dia lakukan kemudian tidak dia selesaikan, itu bisa dilanjutkan keesokan harinya. Ini artinya diqadha. Ya, tradisi qadha. Apa manfaatnya? Apa apresiasi dari Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, kutiba, orang tadi ditulis, dicatat di sisi Allah, ka'annahu qara'ahu minal lail, seperti orang yang membacanya semalam pun. Seperti orang yang membaca Al-Quran dari malam hari sampai dia menuntaskan bacaannya. Ya, walaupun antum tidur, antum dicatat sebagai orang yang baca Quran. Walaupun antum di pagi hari berolahraga, antum dicatat sebagai orang yang baca Quran. Nah, itu kalau antum qadha. Ya, kalau antum tuntaskan. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi yang ketiga adalah ada tradisi qadha atau rapelan ketika ketinggalan dalam membaca tersebut. Dan ini tidak mungkin kalau orang tidak punya azam. Ini tidak mungkin kalau orang tidak lahir dalam dirinya rasa penyesalan karena dia meninggalkan baca Al-Quran. Tidak mungkin. Nah, ini hanya akan dilakukan oleh orang yang azamnya sangat kuat sehingga dia menyesal karena kemarin tidak baca Al-Quran. Lanjut. Perbanyak amal soleh, terutama salat jamaah. Ya, perbanyak amal soleh. Karena sebenarnya yang menghalangi kita dari rizki, dan rizki yang terbesar adalah Al-Quran ini. Makanya doa kita kepada Allah Ta'ala, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya kan? Nabi SAW mengajarkan apa kita diajarkan doa seperti itu, warzuqna tilawatahu, ya Allah berikan rezeki kami ya Allah. Berupa apa? Rezeki berupa apa? Tilawatahu. Ini rezeki yang sangat luar biasa yang dibaca Al-Quran. Tilawatahu, membaca ayat Al-Quran, ana al-laili wa atrafan ukuran membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar itu adalah 1 juz 1 hari minimal. Kalau nggak sampai 1 juz 1 hari, maka belum dikatakan sebagai orang yang warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Itu nggak termasuk. Jadi termasuk orang yang diberi rezeki oleh Allah dengan membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar adalah orang yang membaca Al-Quran minimal 1 juz. Nah, jadi dosa-dosa ini akan menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki. Kata Rasulullah SAW gimana? La yaruddul qadha illa doa. Yang bisa menolak qadha itu adalah doa. Karena kan Allah Ta'ala semuanya yang menentukan, kan? Yaqdi ma yasha. Ya kan? Allah Ta'ala yang menentukan. Wa yahkum ma yurid. Yahkum Allah ma yasha wa yuthbit. Kalau Allah yang menentukan, ya Allah Ta'ala juga bisa menghapus. Yahkum Allah ma yasha. Allah bisa menghapus apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan Allah Ta'ala yang menetapkan. Nah, yang bisa menolak qadha itu adalah doa. La yaruddul qadha illa du'a. Kemudian apa lanjutan hadis itu? Dan tidaklah seseorang, kata Nabi, dan tidaklah seseorang tercegah dari rezekinya illa li dzambin, kecuali karena dosa yang dia lakukan.
Wala yazidul umra illal bir, dan tidak bisa menambah umur seseorang kecuali adalah kebaikan. Dan baca Al-Quran ini termasuk albir, termasuk kebaikan. Berarti manfaatnya membaca Al-Quran ini di dunia akan dipanjangkan umurnya, ya, akan ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika antum ingin panjang umur, baca Quran, ya 1 juz 1 hari minimal. Jadi begitu kata Rasulullah SAW, wala yazidul umur, dan tidak dapat menambah umur seseorang illal birru, kecuali apa? Kebaikan. Dan baca Al-Quran ini termasuk minal bir, termasuk adalah kebaikan. Jadi perbanyak amal saleh, terutama salat jamaah. Nah, ini cara kita meraih, niat untuk meraih kemampuan tilawah 1 juz, membangun pribadi yang mempunyai kemampuan untuk baca Al-Quran 1 juz 1 hari. Pertama apa? Tanamkan azam. Yang kedua, berusaha melancarkan. Ya, yang ketiga, adanya tradisi qadha. Allah. Yang keempat, perbanyak amal saleh. Lanjut. Nah, ada beberapa kendala yang harus dihindari. Ini yang kemudian menjadikan kita tidak bisa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Ada beberapa kendala yang harus kita hindari. Yang pertama, perasaan menganggap sepele saat saat seharian tidak baca Quran. Perasaan sepele, menganggap hal yang remeh, yang sepele ini saat kita nggak baca Al-Quran itu harus dinyahkan dari diri, buang jauh-jauh dari itu. Merasa biasa, ya, menganggap hal yang biasa, yang sepele ini menjadi suatu kendala. Jadi ternyata motivasinya berada dari diri kita, dan kendalanya juga ada pada diri kita. Maka caranya, ya, kuatkan motivasinya, hilangkan kendalanya. Maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang mempunyai kemampuan, yang berkemampuan. Jadi itu yang pertama, perasaan menganggap sepele. Yang kedua, tidak memiliki waktu wajib untuk tilawah. Nah, ini juga menjadi kendala. Kalau kita nggak punya waktu yang kita tetapkan, kapan kita tilawah? Jangan mengatakan sudah sesempatnya saya tadi. Jangan. Kalau antum mengatakan tak sempatnya, ya nggak sempat-sempat. Jadi harus ada waktu yang antum tentukan. Kapan saya tilawah? Apa di pagi hari, pada subuh, apakah sebelum tidur? Yang penting setiap orang di antara kita menentukan waktu, punya waktu yang dia tetapkan untuk tilawah. Dan waktu itu betul-betul kita disiplin, nggak boleh diganggu. Ada apa saja jangan, ya, matikan HP. Ayo, matikan HP. Nah, itu untuk bisa fokus kita terhadap waktu yang sudah kita komitmen, yang sudah, ya, agar kita bisa berkomitmen, ya, dengan waktu yang kita tetapkan. Jadi ini menjadi kendala karena kita nggak punya waktu wajib untuk kita. Ya, harapannya masing-masing antum setelah ini ya sudah punya waktu tertentu yang antum tetapkan. Yang ketiga, lemahnya kerinduan untuk beribadah dengan tilawah 1 juz. Lemahnya kerinduan kita. Ada seorang saleh mengatakan, laula salasah, seandainya bukan karena 3 hal yang ada di dunia ini, kata beliau, lama ahbabtul baqa'a fid dunya. Aku ini gak akan senang hidup di dunia, gak ingin aku berlama-lama hidup di dunia kalau bukan karena adanya 3 hal yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Apa itu? Salah satunya adalah qiraatul Quran, baca Quran. Karena ada bacaan Quran di dunia ini menjadikan senang kita hidup di dunia. Jadi senangnya antum
hidup di dunia itu karena motivasi membaca Al-Quran itu sangat luar biasa, ya. Jadi ada 3 kata dia yang menjadikan aku senang hidup di dunia. Yang pertama adalah sholat malam, ya. Yang kedua adalah tilawah Quran. Yang ketiga apa? Al-liqa' ma'al ahbab, berjumpa dengan teman-teman yang dia saling cinta sama Allah. Ini luar biasa momen seperti ini, ya, momen seperti sekarang ini yang berkumpul. Ini membuat kita senang hidup di dunia. Al-liqa' ma'al ahbab, ya, bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kalau ada perasaan ingin ke belakang, itu kalau bisa ditransfer sama yang lain, ditransfer. Ya? Karena apa? Nggak ingin berpisah kita. Ya, karena nggak ingin berpisah. Ya, sampai seperti itu. Al-liqa' ma'al ahbab. Jadi yang menjadikan senangnya kita di dunia karena ada tilawah Quran ini salah satunya. Kita bisa berbicara dengan Allah. Antum bisa membaca apa yang sudah dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat kita rindu, yang membuat kita senang hidup di dunia ini. Ketika antum membaca ayat Al-Quran itu dan khitabnya itu berkenaan atau konteksnya berkenaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat luar biasa. Apa yang antum baca? Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Itu siapa yang dimaksud yang mengatakan la a'budu ma ta'budun? Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang kita baca. Ya, itu yang kita baca. Kita kemudian mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah Ta'ala, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana. Siapa yang maksud ana? Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kemudian antum baca. Wala ana abidun ma a'budtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliya. Dirasakan ini, ya, nikmatnya, manisnya membaca Al-Quran itu, sehingga ada kerinduan kita setelah selesai baca Al-Quran ini baca lagi. Ada seseorang yang diberikan karamah oleh Allah, ya, diberikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karamah, dia setiap baca Quran keluar manis dari bibirnya, keluar rasa manis dari bibirnya, sehingga dia ketika baca Quran bisa merasakan manisnya liur itu, dia telan, merasakan manis gitu. Nah, cuma repotnya kalau bulan puasa. Nah, ini orang sore ini kalau bulan puasa baca Qurannya malam hari, nggak berani baca di siang hari, takut batal. Mungkin itu alasannya kita nggak baca Qurannya, takut batal. Yang keempat, adalah yang dihindari. Yang keempat, terbawa oleh lingkungan yang tidak melihat pentingnya tilawah 1 juz setiap hari. Nah, lingkungan ini mengalami sangat besar. Kalau kita berada dalam sebuah lingkungan yang menganggap biasa tidak membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, akhirnya menganggap akan mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi kejauhan kita. Makanya ayo ciptakan iklim 1 juz 1 hari itu bukan hanya di sekolah, tapi di rumah kita, ya, kita ciptakan di tempat kerja kita ciptakan itu. Sehingga lingkungan ini semuanya mendukung. Saat kita di sekolah, saat kita di rumah, itu benar-benar menopang.
sehingga bisa betul-betul terbangun kepribadian kita menjadi pribadi yang berkemampuan untuk bisa baca Al-Quran itu. Jadi ini kendala yang harus nah makanya semangat untuk baca Quran satu juz ini jangan berhenti di antum saja, karena antum tidak sendirian, antum bersama istri antum bersama anak-anak antum. Maka ciptakan lingkungan itu di tengah-tengah mereka juga, supaya tercipta sebuah iklim ya yang cinta Quran, yang senang membaca Quran, agar tidak menjadi kendala tersendiri pada diri kita. Jadi terbawa oleh lingkungan yang tidak melihat pentingnya tilawah satu juz. Lanjut. Ada lagi? Yang kelima, tidak tertarik untuk menghadiri majelis yang menghidupkan Quran. Nah, ketika kita tidak tertarik untuk hadir pada majelis Quran, ini juga menjadi kendala. Kenapa? Karena kehadiran kita di majelis Quran itu akan membantu kita. Seperti tadi kan, contohnya kan ini real. Sebelum kita mulai sampai menunggu yang datang, ayo selesaikan kewajiban kita membaca Quran dulu. Ini kan menjadi solusi bagi kita. Nah kalau kita nggak suka hadir dalam pertemuan-pertemuan semacam ini, akhirnya itu menjadi kendala. Yang tadinya harusnya menjadi solusi bagi kita, itu menjadi kendala. Dan banyak fadilah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna al-Quran, tidak berkumpul di rumah Allah untuk membaca Al-Quran illa hafathumul malaikah, kecuali mereka dikelilingi oleh malaikat. Jadi kita yang membaca Al-Quran itu dikelilingi oleh malaikat. Malaikat senang antum pergi dari rumah itu bersama malaikat. Malaikat membentangkan sayapnya untuk antum sekalian. Ya, tabsutu ajniyataha idza masyai. Malaikat membentangkan sayapnya saat Anda berjalan. Ketika Raja Salman Al-Farisi, Salman apa? Muhammad Salman ya, Raja Mekah, Raja Saudi, itu datang dibeberkan karpet merah menyambut kedatangan dia. Antum bukan hanya karpet merah, sayapnya malaikat. Bukan hanya karpet merah, sayapnya malaikat dibentangkan oleh antum. Hafathumul malaikat mengelilingi kita. Wa nazalat alaihim sakinah, Allah berikan ketenangan, Allah turunkan ketenangan di hati kita. Nah, ketenangan itu antum lihat endingnya. Jangan ketika berbicara ketenangan berhenti di ketenangan itu. Oh tenang saya sekali ini. Endingnya apa? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina. Endingnya apa? Liyazdadu imanan ma'a imani. Dia Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman agar bertambah imannya di atas keimanan yang tidak ada. Nah itu endingnya, bertambahnya keimanan. Bertambahnya keimanan itu dengan apa contohnya? Realnya dengan apa bertambahnya keimanan? Yaitu dengan bertambahnya amal soleh kita, kedekatan kita dengan Allah, baca Al-Quran antum bertambah. Kalau antum merasa tenang, wah tenang saya, tapi nggak baca Quran, nggak ada tambahan semangat untuk baca Quran. Nah, ini belum mencapai as-sakinah al-haqiqiyah, ketenangan yang sebenarnya itu. Karena ketika antum dapat ketenangan, lihat endingnya. Liyazdadu imanan ma'a iman. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kata Allah Ta'ala punya bala tentara. Bala tentara langit dan bumi, junudus samawati wal ardh. Jadi yang kelima, tidak tertarik untuk menghadiri majelis Quran. Makanya Rasulullah SAW kan sayang sama kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'un." Kalau kalian lewat ke kebun-kebun surga, masuk kalian. Jangan marah-marah kita untuk masuk. Ya. Ini fadilah ini bagi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Nggak bisa terwakili kehadiran kita dalam majelis ilmu dengan melihat di YouTube, itu nggak bisa. Karena kita nggak bisa masuk ke YouTube, aku bisa masuk ke YouTube. Dia nggak bisa masuk.
Tapi itu menjadi peluang bagi kita, sarana bagi kita ya untuk mempermudah. Tapi jangan dianggap itu mewakili kehadiran kita dalam majelis ilmu. Sahabat heran ketika dikatakan di dunia ini ada kebun surga. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu kebun surga ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan hilatul dzikir. Dan majlis-majlis ilmu, majlis dzikir itu adalah merupakan kebun surga. Kata Imam Busairi setelah beliau mengatakan khaqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Imam Busairi mengatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semua para nabi itu dan yang di bawah nabi, para aulia, para sholihin, semuanya ingin mengambil dari Rasulullah SAW. Semuanya ingin mengambil akhlak Nabi, ingin mengambil ilmu Nabi, ingin mengambil sifat Nabi. Semuanya wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Semuanya ingin mengambil dari Nabi. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, Nabi itu warisannya adalah ilmu ya. Faman akhadaha, siapa yang mengambilnya, faqad akhadha hadzan wafira, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat membawa keuntungan bagi dia. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghalfan min al-bahri, seciduk dengan dua tangan atau dengan satu tangan dari lautan ilmu. Itu Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah membawa ilmu dan hidayah. Aw rasfan min ad-diyari, atau satu isapan. Rasfan itu namanya rasfan. Min ad-diyam, diam artinya adalah air hujan yang deras. Jamaknya dima. Kata satunya dima, jamaknya adalah diam. Aw rasfan min ad-diyari. Jadi semua para nabi, orang-orang soleh itu mereka mengambil dari Rasulullah SAW. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Nah, kita sekarang ini berada dalam majelis ilmu ini, kita sedang ingin mengambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk orang-orang yang dikatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Warfa min al-bahri aw rasfa min ad-diyar. Jangan sampai hati kita nggak ada ketertarikan untuk hadir dalam majelis Quran. Lanjut. Nah, apa akibat negatif yang akan terjadi saat kita meninggalkan tilawah Al-Quran satu juz satu hari? Ya. Lanjut, pertama, sedikitnya keberkahan. Al-Quran ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu mubarak. Ini kitab Al-Quran, baik ayat yang mana saja yang antum baca, ya, dari Al-Quran ini mubarak, penuh barakah. Orang yang membacanya akan mendapatkan keberkahan. Nah, ketika antum nggak baca Quran, keberkahan itu akan menjadi sedikit, ya. Jadi yang pertama, sedikitnya keberkahan, nggak barakah, sedikit keberkahan yang kita dapati. Barakah Al-Quran ini akan yang menjadikan ilmu kita barakah, harta kita barakah, semuanya akan barakah. Itu dengan Al-Quran. Yang kedua, tertundanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau guru kita, karyawan kita semuanya pada baca Quran, ya, satu juz satu hari, insya Allah hidayah ini akan lebih maju lagi, insya Allah. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Banyak pertolongan Allah Ta'ala yang Allah akan berikan kepada kita, insya Allah. Dan itu termasuk dari keberkahan yang akan terjadi nanti. Naiknya gaji, banyak yang diumrohkan, ayo kita buktikan dulu dengan azab kita. Buktikan dulu dengan azab kita untuk satu juta. Kita akan bisa membuktikan itu. Makanya saya nggak tahu hasil pollingnya karena nggak ada laporan ini. Hasil pollingnya beberapa hari ini bagaimana? Setiap kelompok dari Halaqah Quran tadi bagaimana? Berapa persen yang sudah
menjadi pribadi yang punya kemampuan untuk satu hari lagi terus. Kita belum tahu katanya. Persentasenya bagaimana? Aman ya? Aman tanamnya, aman tapi tidak ada orang. Ya. Tertundanya pertolongan Allah. Ya, mestinya sudah datang itu pertolongan Allah, akhirnya tertunda. Ngajar yang diturunkan. Yang ketiga, kehilangan rasa sensitif dalam melihat kebenaran dan kebaikan. Hati kita menjadi kebal ketika melihat kejelekan. Nggak ada rasa sensitif. Tahu ini tidak baik, ini baik, nggak bisa. Menjadi tidak sensitif hati kita. Karena nggak hidup hatinya. Bagaimana bisa sensitif? Ya, hatinya nggak hidup dengan Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, awaman kana maitan fa'ahyainahu. Adakah orang yang mati hatinya, lalu kami hidupkan hatinya dengan apa? Dengan Al-Quran. Wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami jadikan untuknya cahaya. Al-Quran ini kayak menghidupkan hati, memberikan cahaya. Makanya doa Nabi SAW, Allahumma inni abduka banu abdik ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik ma'adil fiya hukmu adul fiya qada'u as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Kata Nabi, agar engkau ya Allah menjadikan Al-Qur'an itu semi yang menghidupkan hati, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wa jalaa huzni, dan menghilangkan, mengenyahkan kesedihanku, wa zahaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan kesumpahanku. Ini Al-Quran, ya. Nah, ketika kita nggak baca Quran, rasa sensitif itu nggak ada. Yang ada tergantikan hati kita dengan kesedihan-kesedihan, dengan kerisauan-kerisauan. Apalagi orang menyibukkan dirinya dengan dunia, ya, menyibukkan dirinya dengan dunia sehingga nggak punya kesempatan dia dengan membaca Al-Quran. Kasihan, ya, mereka yang menyibukkan dirinya dengan dunia ini, sehingga mereka nggak punya kesempatan untuk baca Al-Quran, untuk membaca kalamullah. Mereka akan sedih, sumpah, malam-malam sumpah, ya. Tapi orang yang baca Quran tidak. Orang yang baca Quran, Allah Subhanahu Wa Taala hatinya akan diberikan cahaya, sehingga terang hatinya. Karena ada Allah di dalam hatinya, ada ayat Allah di dalam hatinya. Allah mengatakan bal huwa ayatun. Al-Quran itu adalah ayat-ayat. Di mana kata Allah? Fi suduril ladina utul ilma. Di hati-hati, di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Dia nggak tertarik akhirnya hatinya pada kebaikan, nggak tertarik, ya. Karena memang nggak ada rasa sensitif sudah mati, hatinya mati. Yang keempat, jauh dari suasana ta'abbudi dan ilmu. Ini akibat negatif. Kalau kita sudah nggak terbiasa membaca Al-Quran 1 juz 1 hari minimal, maka kita akan jauh dari suasana ilmu dan ibadah. Lanjut. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan sebagaimana tujuan dari materi ini, setelah materi ini kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki, yang mempunyai kemampuan, yang berkemampuan bisa membaca Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zakat dari yang berbeda. Ya.